Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Ya, hari ini kita lagi live di Telegram Trading Tanpa Baper, teman-teman, di tanggal 9 Mei hari Jumat, teman-teman ya. Jadi ini hari terakhir di weekdays minggu ini, ya. Ini jam 20.38 ya, which is setengah 9 malam. Kita hari ini mau random talk saja ya, teman-teman ya. Random talk sebat talks ya. Ini random talks bisa juga disebut random talks ya. Kalau talks ini berarti kan pemikiran gitu ya. Nah, random thoughts untuk market. Ini kita nggak ada pembahasan utama, teman-teman, karena sebenarnya kalau kita lihat dari jadwal kita untuk yang di YouTube yang kita recording, harusnya kita akan melanjutkan untuk altcoin series ya. Tapi kemarin kalau gue lihat untuk saat ini sih belum ada altcoin series yang bisa gue bawakan gitu ya, belum bisa gue bawakan. Plus juga mau mengupdate soal pergerakan Bitcoin dan juga kawan-kawan yang kita bawakan gitu ya. Nah, kemarin sempat kita bawakan ya teman-teman ya di terakhir altcoin series terakhir itu kita ngebahas ETH, di mana di situ ya pembahasan gue sederhana gitu ya. Gue bilang ETH belum dead, dan ternyata bisa kita lihat ya, ternyata benar-benar direspon dengan sangat gila ya, dengan sangat masif. Bisa kita bilang kenaikan Ethereum itu sangat-sangat strong, teman-teman ya. Dari yang sebelumnya ada di sini itu dia naik sampai dari kapan ya, gua lupa sih exactnya kita kapan, tapi mungkin kurang lebih di area sini dia naik dalam waktu 2 hari aja ke push sampai ke 35%, which is sebenarnya kalau gue lihat sebenarnya kalau untuk ETH sendiri gitu ya, ini sudah masuk ke dalam area resisten yang cukup penting bagi gua pribadi ya, teman-teman ya. Karena area resisten ini juga pernah gua sampaikan juga gitu ya beberapa kali di live manapun, di live yang mungkin ada kita record di YouTube, yang kadang-kadang juga kita tidak record di YouTube gitu ya. Nah, kita ada ngomongin nih bahwa kalau misalnya Ethereum naik gitu ya, Ethereum itu paling tidak sama untuk pemberhentiannya itu adalah di sekitar 2.400. Atau target kenaikannya itu sekitar 2280 sampai 2480. Ini sudah cukup lama kita kasih analisisnya. Mungkin di altcoin series yang kemarin juga ada ya, gue agak-agak lupa dikit karena gue jarang nontonin ya, karena kan gue yang bikin gitu ya. Nah, plus juga kalau misalnya kita sekarang sekalian ngupdate ya daripada pergerakan yang dua update tentang Bitcoin gitu ya, yang waktu itu gue bilang persiapan ke 100.000, lalu juga BTC 97, gue tanya lanjut atau koreksi. Nah, ternyata di sana kita salah, teman-teman ya. Kita di video yang lalu ya, to be fair, kita salah, teman-teman. Di mana waktu itu gua mengekspektasikan bahwa market seharusnya akan sideways gitu ya. Di situ gua mengekspektasikan market harusnya akan sideways mulai dari tanggal ini. Waktu itu gua bilang akan sideways sampai tanggal 12. Ternyata tidak, teman-teman ya. Ternyata malah si Bitcoin sendiri itu mulai break di tanggal 7 Mei ya. Di tanggal 7 Mei dia mulai break sampai dia menyentuh 104.000, which is ini adalah salah satu pergerakan yang quite bullish, teman-teman ya, quite bullish, di mana itu pergerakan yang sampai kalau dari bottomnya banget 32%, dan itu bener-bener langsung nyentuh ATH ya. Ya di sana sebenarnya sih gue tidak sedih-sedih banget gitu ya, bahwa kita salah tentang kemarin akan koreksi dulu gitu ya, ataupun akan sideways dulu, kita tentang itu salah. Persiapan ke 100.000 pernah kita bahas juga. Lalu eh, apa ya, terlepas dari semua benar atau salahnya ya, itulah namanya pergerakan daripada technical analysis, teman-teman ya. There is nothing yang pasti gitu ya, dari nothing yang pasti, kita bermain pada probabilitas, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ya, mungkin sedikit aja kita untuk merefleksikan pergerakan yang kita bukan pergerakan ya, analisis yang pernah kita sampaikan, teman-teman ya. Nah, waktu itu gue pernah sampaikan ke teman-teman lah, waktu ceritanya waktu itu Bitcoin lagi turun-turunnya ya, di sekitar bulan Februari, tanggal 25. Nah, di 25 Februari itu gua ada satu kata-kata yang gue kasih tahu: unload your cash, prepare for buying, and building position. I'm greedy gitu ya. Gue bilang not financial advice. Itu di 25 Februari 2025, di mana waktu itu Bitcoin itu lagi mengalami penurunan sampai di sekitaran berapa ini? Di sekitaran 88 ribuan. Nah, maka kalau kalian misalnya mengakumulasikan sampai saat ini gitu, harusnya sih semua orang gitu ya, harusnya semua orang yang mungkin melihat gitu ya, melihat itu bisa merasakan profit di atas 2 digit, teman-teman ya, 2 digit persen, nah, which is itu untuk saat ini di 18%. Dan juga kalau yang untuk Ethereum dan lain sebagainya ya, tentu pasti gue juga yakin altcoins yang kalian beli itu salah satunya pasti setidaknya dalam posisi floating profit. Nah, kalau misalnya posisinya tidak floating profit, berarti ada yang aneh mungkin, teman-teman, daripada portofolio yang teman-teman mungkin
rencanakan gitu ya, rencanakan atau teman-teman strategikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Bitcoin ini akan kemana gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan banyak orang gitu ya, apakah akan koreksi lagi atau tidak gitu kan. Ini sambil nanti kita ngejawab Q&A teman-teman ya, karena kita kan lagi random talk saja. Tapi kalau misalnya gue ngomong teman-teman ya, bukan ngomong ya, maksudnya gue melihatnya gitu ya. Bitcoin ini pergerakan dari sejak di bawah ini sebenarnya sudah overextended teman-teman ya. Gue bisa ngomong overextended di mana di situ hampir sangat sedikit ya. Koreksi itu sangat-sangat minor-minor aja teman-teman. Koreksinya tuh berbentuk base gitu ya. Jadi naik, ngebase, naik, ngebase, naik lagi gitu teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya adalah pergerakan yang kalau dibilang sehat nggak sehat-sehat banget, tapi kalau dibilang wajar, wajar-wajar aja. Kenapa bisa ngomong wajar-wajar aja? Karena ada yang namanya memang seller yang ibarat kata kehabisan barang, teman-teman ya. Dimana waktu itu seller itu berusaha mati-matian mungkin mempush dorong harga Bitcoin untuk turun jatuh ke 70 ribuan. Tapi di sana kalau kita lihat akumulasi terjadi, teman-teman ya, dari 87 sampai 76, which is ini juga pernah kita analisakan di beberapa waktu yang lalu tentang ngebase-nya Bitcoin gitu ya, teman-teman, yang range base yang lumayan besar. Dan di sanalah ketika seller udah kehabisan barang, tapi buyer masih punya duit nih, teman-teman, yang buyer masih punya duit, di sanalah akan terjadi yang namanya, gua lupa namanya apa, tapi rally yang sangat panjang, teman-teman, di mana rally itu tidak ada seller sama sekali, bahasanya seperti itu. Walaupun ada seller, sellernya itu cuma sifatnya tuh sementara atau sangat kecil atau minor. That's why ada base kecil, nah itulah mungkin seller yang kalah, teman-teman ya. Nah, saat ini kalau kita lihat di 103.000 ini adalah all time high previous-nya kita, teman-teman ya, area all time high previous, bukan all time high banget yang dimana all time high-nya waktu itu di 109, tapi area ini sebenarnya adalah area di mana banyak orang istilahnya nyangkut, teman-teman. Ya, banyak orang istilahnya nyangkut. Dan saat ini, minimal mereka itu ada yang dalam posisi profit, ada juga daripada mereka itu yang minimal posisinya dalam bentuk BEP, teman-teman. Ya. Nah, maka kalau dari hal seperti ini, teman-teman, ketika kita melihat ada satu resisten yang mungkin cukup jauh, atau bisa kita ngomong major resisten dan dicapai oleh harga yang saf pergerakan ke atas, itu menandakan bahwa area ini seharusnya akan menjadi area pertarungan lagi, teman-teman. Ya, area pertarungan lagi di mana antara seller dan buyer itu harus melihat nih kira-kira siapa barang yang selanjutnya siapa yang kira-kira akan menang selanjutnya. Nah, in my point of view, teman-teman, jika buyer itu melakukan pembelian dari sejak 11 April sampai 9 Mei ini, teman-teman, maka tidak heran, maka kalau ke depannya harusnya wave 3 ini harusnya sudah selesai. Di mana artinya harusnya duit mereka udah mulai habis, teman-teman ya. Duit mereka udah mulai habis. Memang belum ada pertanda yang sangat kuat. That's why gue tidak bisa ngomong bahwa koreksinya ini akan menunjukkan bahwa arahnya akan ke sana, arahnya akan ke sini. Tidak bisa kita ngomong seperti itu, teman-teman. Tapi kalau berdasarkan wave analisis yang pernah kita sampaikan juga di beberapa video yang lalu, nah, wave ini adalah masih wave 3, teman-teman ya. Wave ini masih wave 3, di mana kalau kita melihat pergerakan seperti ini, maka wave 4 yang mungkin, teman-teman, wave 4 yang mungkin adalah tentu masih sama dari sini ke sini dan adalah di 0,382 sampai 0,5. Itu maksimumnya, teman-teman. Kenapa? Karena pergerakan ini adalah extended rally, teman-teman. Bahasanya rally yang sangat-sangat panjang ataupun high energy rally, teman-teman ya. Ketika ada satu pergerakan yang high energy rally, secara teoritis gitu ya, teman-teman bisa silakan cari gitu ya. Bahasanya high energy rally Fibonacci, teman-teman silakan cari. Nah, itu high energy rally Fibonacci itu ketika dia retrace itu maksimal retrace-nya biasanya adalah 0,5 dan di umumnya kenanya di 0,382. Nah, maka daripada itu gue bisa melihat untuk saat ini gitu ya, untuk saat ini ekspektasi gue, apalagi ini adalah hari Jumat, teman-teman ya, hari Jumat, seharusnya tidak ada pergerakan yang quiet big, teman-teman ya, quiet big, karena ini udah menjelang US itu sudah masuk hampir mau weekend, teman-teman. Besok udah weekend, hari Minggu juga weekend. Nah, jadi biasanya, teman-teman, biasanya ini akan bergerak sideways, teman-teman ya, biasanya akan bergerak sideways. Nah, pertanyaannya adalah gitu ya, tentunya kapan turunnya. Nah, 12 Mei ini belum menjadi perubahan gitu ya, belum ada update daripada gue untuk tanggal 12 Mei, karena tanggal 12 Mei adalah salah satu tanggal yang cukup krusial, di mana menurut gue ini tergantung apa yang terjadi di weekend nanti. Jika teman-teman bisa lihat kata-kata gue ya, jika di weekend nanti pergerakan Bitcoin itu mengalami kenaikan tipis-tipis, maka di tanggal 12 Mei-nya atau di tanggal Seninnya ada kemungkinan untuk Bitcoin langsung koreksi, ya, langsung koreksi di hari Seninnya.
Nah, tapi akan terjadi kebalikannya jika Bitcoin itu di weekend nanti justru mengalami merah tipis-tipis. Ya, merah tipis-tipis. Nah, kalau dia melakukan merah tipis-tipis, biasanya di 12 Mei-nya minimum dia akan ada satu week naik ke atas, barulah dia balik lagi ke bawah gitu ya. Nah, jadi itu dua hal itu yang teman-teman harus saat ini aware. Dan ini kita tidak tahu resistennya akan secara tepat di mana. Karena ini adalah area yang cukup besar, yang mana menurut gua areanya itu adalah di 104.000 sampai di 109.000. Jadi ini tidak ada area yang spesifik untuk kita melihat daripada pergerakan yang sangat tinggi seperti ini, teman-teman. Ya, in my point of view seperti itu. Nah, eh, untuk wave 4-nya atau koreksinya nanti, kita bisa mengekspektasikan ini akan terjadi dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan setelah tanggal 12 Mei. Ya, 1 sampai 2 minggu ke depan setelah tanggal 12 Mei. Nah, barulah dia mungkin akan tercapai ke wave 5-nya yang targetnya itu pernah kita sampaikan juga di sekitar 120.000. Ya, nah itu sedikit lah itu untuk random talks terhadap Bitcoin hari ini. Ya, nah maka nanti area support yang kita bisa pantau gitu ya, yang kita bisa pantau dengan seksama itu tentunya adalah area pertengahan yang sebelumnya menjadi area yang penting untuk Bitcoin, yaitu di sekitaran 95 sampai 91.000 ya. Itu mungkin yang akan menjadi the last wave untuk Bitcoin sebelum dia mencapai 120. Nah, kalau misalnya teman-teman mendengar, mungkin ada yang ngomong, oh, gue yakin Bitcoin bisa ke 80.000, Bitcoin bisa ke 60.000. Gue sih mungkin memikirkannya adalah, ya itu mungkin kayaknya mimpi doang, teman-teman ya. Agak mimpi doang, karena ini salah satu pergerakan yang sangat-sangat bullish. Agak aneh kalau misalnya Bitcoin itu bisa dalam waktu cepat atau dalam waktu singkat mengalami penurunan sampai ke 60.000, 80.000. Kecuali mungkin teman-teman ya, kecuali mungkin terjadi perang atau terjadi crash gitu ya. Nah, itu mungkin bisa terjadi, teman-teman. Ya. Nah, so sampai di sini teman-teman untuk pembahasan gue tentang Bitcoin ya. Tentang Ethereum juga tadi kita sudah sampaikan, tinggal teman-teman maintain aja posisinya gitu ya. Karena tentu teman-teman pasti sebagian dari yang teman-teman tahu itu pasti ada yang BP, ada juga yang profit. Untuk cicil jual sebagian itu it's okay, teman-teman ya. Jadi kalau untuk wave 4 sendiri untuk saat ini kita belum bisa mengukur secara tepat di mana, tapi perkiraannya jika nanti dia turun ada kemungkinan ke 94, 91. Tapi teman-teman ya, bukan berarti penurunannya tuh langsung zet gitu ya, langsung kencang banget gitu. Nah, mungkin biasanya kalau namanya secondary reaction itu ya dia akan pelan-pelan akan membuat seperti ini gitu ya, naik baru turun gitu. Jadi ada riak-riaknya teman-teman ya, entah itu nanti wave-nya ABC, entah itu wave-nya ABCDE, itu bisa juga, jadi bisa jadi dia membuat yang namanya bullish flag gitu kan, nah itu bisa jadi juga terjadi ya. So sampai di situ teman-teman untuk analisis gua terhadap beberapa market gitu ya. Nah sekarang kita akan jawab Q&A teman-teman ya, jadi kita Q&A santai karena ini juga baru 12 menit juga teman-teman ya, nah jadi kita akan melihat apa saja pertanyaan daripada teman-teman yang ada di sini ya. Oke. Wave 4 Elliot Terry dari Wave 3 cara nariknya gimana? Itu cara nariknya adalah dari Wave 2 kalian tarik Fibonacci-nya sampai ke Wave 3. Tapi itu hanya bisa berlaku ketika terjadi yang namanya swing high, teman-teman ya. Untuk saat ini sebenarnya belum terjadi swing high, tapi teman-teman bisa jadikan asumsi aja gitu ya. Bisa jadikan asumsi dulu jika benar dari Wave 2 ke Wave 3 seperti ini gitu ya. Sorry, jika benar topnya adalah di sini, maka yang tarikannya seperti ini teman-teman. Sorry ya, kita mungkin hapus dulu. Nah, tarikannya adalah dari Wave 2 yang di bawah sini ya wave 2 yang di bawah sini sampai ke atas sini gitu. Ya, nah wave-nya kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kalau ngomongin wave ya, teman-teman ya, kita ngomongin Elliott wave, teori Elliott wave gitu ya, itu bakal banyak orang-orang yang berbeda-beda pandangannya. Nah, karena gini, gue yakin ada beberapa influencer selain gue, bukan gue bukan influencer ya teman-teman ya, sorry to say, gue bukan influencer. Nah, eh, tapi ada beberapa pelaku kripto atau analis kripto juga, di mana cara mereka menggambarkan Elliott Wave itu agak berbeda gitu ya. Nah, kalau gue pribadi kan cara gue melihat seperti ini gitu. Nah, kalau ada beberapa yang penglihatannya seperti ini teman-teman. Jadi ada yang melihat Elliott Impulsive Wave-nya itu dari satu di sini ya di top 80.000, lalu duanya di sini, lalu tiganya di sekitaran, I don't know, mungkin di sini atau di sini, mungkin di sini lah ya, wave 4-nya di sini, baru sekarang tuh ibarat kata mereka wave 5-nya, wave distribusi gitu ya. Nah, tapi kalau gue pribadi, gue melihat pergerakannya itu seperti ini. Kenapa? Karena di wave satu, sorry, setiap wave itu pasti ada wave-wave yang lebih kecil. Ya, ada wave-wave yang lebih kecil. Nah, mari gue gambarkan ke teman-teman kenapa wave satu itu di sini, wave 2 itu di sini. Nah, wave satu, wave 2 itu terjadi dengan wave kecil di mana dia A,
B, dan C. Ya, atau bisa bilang XAY sama juga. Nah, wave 2 ini kalau kita breakdown kecil, itu juga terjadi yang A, B, C, tapi lebih kecil. Ya, jadi ini A, B, C. Jadi wave 1 itu A, B, C, wave 2 dia A, B, C. Nah, di wave 2 ke wave 3, ya, jadi di wave 2 ke wave 3, secara teori Elliott wave, itu dia bergeraknya adalah satu ke sini, dua kurang lebih ke sini, tiga ke sini, sorry, empat limanya. Nah, biar gua tariknya lebih gampang. Nah, tiganya itu bisa jadi di sini, teman-teman. Tiganya bisa jadi di sini, ini empatnya, dan inilah limanya. Nah, ini baru menjadi sedikit make sense, teman-teman. Ya, sedikit make sense. Nah, di dalam wave yang kecil lagi, ini juga sebenarnya ada wave lagi, teman-teman. Ya, di wave 2 ini sebenarnya ada wave lagi nih. Wave 2 yang kecil ya. Wave 2 kecil, ada wave kecilnya lagi. Satu wave, dua wave, tiga wave, empat wave, lima wave. Ya, nah jadi sebenarnya kalau kita ngomongin Elliott Daily Wave itu tidak 100% benar, tergantung perspektif para trader dan yang mana yang paling sering terjadi di market gitu ya. Kalau in my point of view saat ini aku tetap melihat Elliott Wave Theory yang benar adalah kurang lebih seperti ini. Ya, nah semoga cukup membantu dan cukup menjawab daripada pertanyaan tentang Elliott Wave. Ini nanti kita bahas mungkin di belakang aja untuk request-request komen seperti yang seperti ini, ETH nanti kita bahas. Kebetulan mau ngolong Ethereum, jadi sekalian nyari wave 4. Nah, boleh lah kita coba menganalisis sedikit daripada wave-nya Ethereum. Ya, nah mungkin untuk mempermudah, oh sorry, ini di CPC3 teman-teman. Ini di CPC3 kemarin analisisnya. OKX ya. Nah, kita biar lebih mudah kita pakai chart dari OKX. Nah, chart dari OKX itu menunjukkan bahwa wave 1 itu terjadi di sini, ini wave 2, dan ini adalah masih wave 3. Sekarang baru akan, kalau kalau nanti koreksi dia akan mencari wave 4, barulah dia melanjutkan ke wave 5. Ya, nah, wave 3-nya ini memang overextended teman-teman, sama seperti si Bitcoin. Ya, sama seperti si Bitcoin ini bahkan bukan 0,2,618 lagi, ini mungkin 3 nih teman-teman. Ya, ini bisa jadi 3 nih. Nah, iya di 2418 kurang lebih di sana. Ya. Nah, wave 4-nya artinya wave 4 untuk si Ethereum yang mungkin jika dia adalah hari ini itu adalah nya dia, maka kita bisa melihat mungkin wave 4-nya itu berhubungan atau bertepatan dengan area resisten yang ada di sini. Support resisten yang ada di sini, which is itu lumayan jauh di 2100-an, teman-teman. Ya 2100-an. Nah, coba kita lihat sedikit teman-teman daripada pergerakan. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri ya, ada sesuatu kalau teman-teman bisa lihat di daily. Apa yang teman-teman bisa lihat? Nah, gua kasih gambaran ke teman-teman ya. Nah, ini gua hapus gitu ya. Nah, mungkin kalau kita lihat, oke, ini the biggest fair value gap gitu ya. Ini big, very very big fair value gap gitu ya. Nah, jadi ini nanti akan menjadi area, ibarat kata area penentuan nih gitu ya. Nah, cuman kalau gue lihat daripada area fair value gap ini kan kalau kita tarik kan gede banget ya, teman-teman ya, 2100 sampai 1850. Ternyata di sini tuh ada something. Di sini ada something. Apa, teman-teman? Oh, di sini menurut gue ini ada yang namanya supply become demand ya, atau biasanya gue sebut jadi base dia. Ya. Nah, kenapa gue bisa ngomong ini sebagai demand? Karena kalau kita lihat di sini, ini sebelumnya terjadi yang namanya satu pergerakan Quasimodo. Ini kalau teman-teman yang suka pakai ICT atau SMC lebih lebih itu lebih apa namanya? Lebih familiar. Nah, ini dia ngambil liquidity lalu dia mengalami penurunan atau change of character ya. Nah, kalau by line chart tuh kelihatan 1 2 3 turun ya. Nah, maka area ini tuh nanti akan menjadi area ibarat kata pertahanannya atau area retestnya, teman-teman. Ya, area retestnya secara pattern to pattern. Ya, so in this point of view gitu ya 2100-an sampai ke 2000 lah ya, kita ngomongin 2000 sampai 2100 itu akan menjadi mungkin Ethereum target selanjutnya sebelum dia ke 3000. Mungkin ya teman-teman ya ke 3000. Wave 5-nya kita belum bisa tahu sampai mana, tapi kalau kita lihat daripada sekilas liquidity itu ada satu liquidity yang cukup penting di area sini. Ya, gitu teman-teman. Oke? Ya, semoga membantu ya teman-teman ya. Ini sekali, jadi ini menjadi sedikit oke. Berarti nanti ini judulnya akan menjadi sedikit teori daripada teknikal ya teman-teman ya. BTC wave berapa? Tadi sudah dijawab, masih di wave 3. Kemarin demand di 1825, siapa tahu ada update lagi. Itu mungkin yang ada di CPC3 ya kita sampaikan. Kok BTC ngepam keras? Kok ETF sepi 3 hari ke belakang? Nah, ini tidak bisa kita jawab secara gimana ya? Secara pasti, karena kalau kita ngomongin pelaku pasar itu bukan cuma ETF teman-teman ya, pelaku pasar itu bukan cuma ETF, bisa jadi
ada yang namanya kan kalau gue denger ya ada global liquidity money itu lagi dive in gitu ya, lagi masuk ke market. Tapi kalau menurut gue ini bukan bukan global liquidity teman-teman ya. Sebenarnya global liquidity itu M2 supply ya. Namanya kalau di USM itu tuh USM2 berarti. Nah, M2 supply teman-teman, sebenarnya kalau ditanya naiknya tuh sudah dari kapan? Kalian bisa lihat nih di sini. Sebenarnya kalau ditanya naiknya tuh dari kapan, sebetulnya tuh sudah dari Januari 2000, bahkan dari 29 Februari 2024. Sorry, ya 29 sampai sekarang. Jadi kalau menurut gua, kalau kata orang-orang atau kata influencer tuh karena M2 supply yang naik atau liquidity yang naik ya teman-teman ya. In my point of view, that's not true teman-teman. That's not true. Ya, ini memang sesimpel memang lagi naik aja, tiap hari memang naik aja. Kalau memang dari 29 sampai sekarang itu kenaikan, kenapa Bitcoin kok Pak dia ketika di Januari 25 ke 10 April kok malah kayak gini, malah turun? Apa alasannya? Nah, in my point of view tidak ada jawaban yang benar selain daripada the perputaran market, cycle market, ya. Gue sudah pernah gue beberapa kali ditanya oleh orang-orang, ya, bahkan ditanya juga sama teman-teman gue. Kok gue sekarang ada cash gitu ya, gue sekarang ada cash, masuk ke mana yang bagus? Dia tanyanya gitu. Sederhana dia tanyanya gitu. Gue kasih tahu nih, yang bisa naik itu sebenarnya cuma satu. Kalau yang naik terus, gue udah pernah ngomong ya, yaitu gold ya. Teman-teman sudah pernah ngomong, sudah pernah tahu, gue selalu ngomong gold di 2025 ya. Nah, kedua, setelah itu mereka ngomong nih, tapi gold sudah mahal banget. Betul, tidak salah kalian. Ya, makanya karena mahal dia itu sebenarnya tidak menarik nih daripada si gold. Ya. Nah, ketika ditanya lagi berarti apa selain daripada gold yang murah tapi bisa naik. Nah, di saat itu, di saat yang sebelum sebelum Bitcoin ini naik, kalian bisa lihat ya, sebenarnya the only one aset class yang bisa dibeli itu hanya kripto. Hanya kripto. Kenapa? Gua show kalian di sini ya. Gue show kalian di sini. Oke, oke. Gue show kalian di sini. Kita katakan kita cuma tahu ada 4 aset kelas ya di Indonesia ya. Kita taunya ada emas, US stocks, IHSG ya saham Indonesia, sama yang namanya kripto satu lagi. Oke. Sekarang kan kita tadi ngomong gold nih kita lihat sekilas gold ya teman-teman ya. Kita lihat sekilas gold pakai IDR ya. Kita pakai IDR. Nah, kalau kita lihat gold itu sudah gila-gilaan nih dari Desember 2024 harusnya itu adalah tempat yang paling baik untuk kita entry. Kita bisa dapat sampai 40%. Ya, which is ya gua ada entry di situ, teman-teman ya. Nah, XAW IDRJ ya. Nah, makanya kalau kita ngomong dia masih bisa naik nih. Cuman kelihatannya akan koreksi karena dia posisinya di top. Posisinya udah di top banget nih, udah mulai ada selling pressure. Nah, ketika kita misalnya mau lihat IHSG, teman-teman, kita mau lihat IHSG composite ya, composite index. Nah, composite index itu dari awal April 2025 sampai saat ini dia mengalami kenaikan tipis, teman-teman. Ketika ada misalnya lah kita mau masuk, kita sudah tepat teman-teman. Kalau ditanya sekitar mungkin Mei awal ataupun akhir-akhir April nih, pertengahan April lah. Kita sudah agak telat nih, karena posisinya kalau kita beli di sini, teman-teman, kalau kita beli di sini, ini ibarat kata kita lagi betting on market nih. Kita lagi betting on market, sedangkan pergerakannya tetap kayak gini. Ini begitu turun, nanti turunnya kalian bisa lihat, turunnya mungkin akan lumayan signifikan. Dan di sana, gue juga pernah kasih tahu teman-teman, masalah sekarang di Indonesia, di US itu tarif. Masalah di Indonesia pergantian presiden. Ya, jadi globally tarif ini tidak baik nih untuk market. Yang ketiga satu lagi mungkin boleh gua ngomong perang PD aja lah. PD kalian kalian isi sendiri ya. Gua nggak mau jawab. Ini biar kalian bisa tahu gitu. Biar lebih mikir sendiri lah daripada gue yang kasih tahu ya. PD intinya. Ya, maka kalau di sini gue menyarankan saham gitu ya, gue ngerasa kayaknya gue malah menjadi buying on the lower low. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Yang gue takutkan adalah ini sebenarnya wave 1, wave 2, wave 3, ini adalah wave 4 sebelum dia ke wave 5. Ya, sebelum dia ke wave 5. Boleh nggak gue ngomong gitu? Boleh, teman-teman. Sebenarnya boleh. Kenapa? Kalian lihat sendiri. Kalau kalian mau tarik tarik panjang ke sini gitu. Ini jadi kita sedikit ngomong IHSG. Nah, resisten besar, teman-teman. Retest ini tuh bukan kenaikan ini tuh bukan satu hal yang bagus, apalagi naiknya tipis-tipis kayak gini. Ini begitu turun, nanti turunnya kalian bisa lihat lower low mungkin. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar menurut gua lower low. At least di bulan Juli, bulan Juni itu sudah mulai akan lower low. Ya, composite. Nah, ketika
ketika gue ngomongin US market juga, US 30 lah kita ngomongin ya. Paling gampang kan US 30. Ini juga sudah lama, kita sudah ngasih analisis itu dari awal April 2025. Ya, gue bilang akan bergerak seperti ini wave 2 sebelum ke wave 3, untuk dia ke wave 4 dan wave 5. Nah, ini agak jauh nih, apalagi ada narasi tentang China akan menggantikan US. Narasi ya, teman-teman. Gue tidak ngomong akan terjadi nih. Gue tidak ngomong akan terjadi. Nah, ini bahaya nih. Kenapa? US saat ini berat di sektor tech, teman-teman. Ya, sedangkan tech kalau ketika ada namanya crash akan turun jauh-jauh sekali. Ketika gue lihat Bitcoin, kalau kita balik ke Bitcoin, ya, nah, ini teman-teman yang tanya di pertengahan April, itu masih di 85.000, teman-teman. Di 85.000. Di area yang sangat baik untuk membeli. Apalagi kalau kita lihat di higher time frame. Higher time frame ini higher high, teman-teman. Beda sama yang lain. US market itu semua lower low. IHSG lower low. That's why kripto saat itu akan mengalami kenaikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jadi kenaikan ini spesial atau tidak? Jawabannya tidak, teman-teman. Jawabannya tidak. Ini hanya merupakan respon daripada perputaran uang di market. Nanti teman-teman akan melihat lagi nih. Teman-teman akan melihat lagi. Ketika US lagi jatuh, IHSG juga lagi jatuh. Nah, Bitcoin-nya mulai ikutan jatuh. Gold lagi yang gantian naik ke atas. Gitu. Jadi, duitnya cuma muter aja, teman-teman. Sebenarnya cuma muter, gitu ya. Nah, nanti jadi, tapi ya, disclaimer on, teman-teman ya. Gue tidak berat ke satu aset tertentu. Teman-teman silakan lihat beberapa waktu ke depan gitu ya. Itu teman-teman untuk daripada pandangan gua pribadi, teman-teman ya. Bang, mirip sama lu nih, Bang, wave 3. Cuma gue nge-short di 97.000 ya. Gua juga ada coba nge-short di sana, tapi sudah kena stop loss ya sudah gitu ya. XAU. Bang, update lagi. XAU, oke. Kalau kita ngomongin XAU ya, kalau kita ngomongin XAU sebenarnya sudah on plan, teman-teman ya, sudah on plan. Di mana di sana gue bilang ada kemungkinan untuk XAU turun ke 3.100 sebelum dia naik. Akan ada kenaikan ke 3.400 sebelum dia ke 3.100. Yang gue tidak sangka adalah ketika dia sudah dekat sama 3.100, di pump sampai ke 3.400. Gue pikir 3.400-nya akan dicapai nanti ketika dia nyampe sini. Ya, ini memang agak extended, teman-teman. Apa yang menyebabkan kenaikan emas? Teman-teman bisa komen? Apa yang menyebabkan kenaikan emas di awal Mei 2025? Teman-teman, boleh ada yang menjawab pertanyaan gue? Ada yang tahu apa yang menyebabkan XAU bisa naik sampai lumayan drastis di sini? Bukan tarik. Awal Mei ini banget lagi betul. Perang siapa? Pakistan versus India. Pakistan versus India ya. Jadi di sana memang ketika terjadi ada satu war yang ibarat kata kita tidak antisipasi nih. Misalnya kita tahu lah kalau Cina sama Taiwan tuh udah ibarat kata dari dulu juga sudah mau perang gitu ya. Nah, kalau India sama Pakistan ibarat kata kita kayak anjir, tiba-tiba mereka gitu ya. Wah, ini akan ada pengaruh ke sana sini. Nah, ketika terjadi seperti itu, biasanya big money akan langsung pindah ke emas. Ya makanya di drive lah harga emas tuh naik ke atas. Nah, ternyata nyampe di 3.400 bener juga. Turun lagi, teman-teman. Turun lagi. Nah, ini menurut gua pribadi, pergerakannya yang lagi dibentuk adalah pergerakan koreksi A-B2C. Ya, A-B2C. Nah, ini lagi B ke C nih. Ini tinggal dicari aja area sell selama dia masih berada di bawah sini sampai ke 3.100. Which is kalau menurut gua ya, ini akan tercapai di bulan ini untuk 3.100. Untuk 3.100 ya, teman-teman ya. Tapi mungkin akan terjadi dalam 1 sampai 2 minggu ke depan. Ya, jadi ini agak berat memang, teman-teman ya. Belum tentu dia akan kita tidak tahu exactly-nya kapan dia akan nyampe ke sana gitu ya. Tapi kalau diperkirakan gue melihat akan terjadi dalam 1 sampai 2 minggu ke depan. Bisa jadi nanti dia akan sideways dulu di minggu depan atau ya mungkin di sini. Di sekitaran sinilah, di sekitaran sini gitu ya. Bisa jadi dia ngetes sampai ke 33 sekian itu baru dia turun yang lumayan dalam ya. Karena kenapa? Ya juga kalau kita lihat daripada atas sini gitu ya, kita bisa melihat itu change of character pertama di sini gitu ya. Change of character dia naik, lalu di sini dia break of structure. Nah, break of structure. Nah, di sini dia lagi buat yang namanya inducement, teman-teman. Nah, ini lagi buat inducement. Inducement-nya ini tidak tahu nih akan dijemput atau tidak. Tapi kalau kita lihat daripada tren ini ada kemungkinan tidak dijemput inducement-nya. Jadi at any time kalau melihat ada seller yang muncul di sini, nah kita bisa siap-siap untuk sell or buy gitu ya. Nah,
Untuk saat ini kalau dilihat daripada lower time frame ya ini ada penurunan sedikit ya mungkin kalau teman-teman mau nge-short ya mungkin di sini gitu ya. Ada fair value gap di bawah di sekitar situ. Nah, itu teman-teman bisa jadi pandangan jadi pantauan untuk nge-short di sana ya. Oke, teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk XAU-nya. Update lagi dong possibility Cina sama Taiwan. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Kapannya aja. Kapannya aja sudah pasti di 2025 mungkin ya ya. Ya, dan itulah yang nanti akan bikin market crash lagi gitu. Ya, salah satu yang akan mendorong market untuk crash. Ton gua masih running teman-teman ya. Kena stop loss. Kita lagi sama-sama nge-short di Journal Trading VC. Ethereum juga ini harus agak hati-hati teman-teman ya. Ini ada fair value gap, inverse fair value gap di 5 menit. Ini harusnya akan ada penurunan sih. Cuma I don't know kapan ya. Kita lihat Nasdaq 100 dikit gitu ya. Ini masih record ya teman-teman ya. Ya, Nasdaq 100 masih sideways teman-teman ya. Belum bisa diapa-apain. Jadi nanti dulu kalau gitu. Ya, oke. Sudah ya teman-teman ya. Udah 30 menit pas ya. Jadi supaya tidak kepanjangan videonya gua sampai di sini dulu untuk live hari ini gitu ya. Untuk yang di-record ke YouTube ya. Ini sisanya nanti kita akan bahas request-request dikit. Thank you buat teman-teman yang sudah join pada live hari ini gitu ya. Thank you juga yang udah menunggu gitu ya. Karena ini sudah 5 hari kita baru nge-live lagi teman-teman ya. Dan belum ada eh, tema yang penting karena market sendiri lagi posisinya lagi bullish dan ya teman-teman yang main di spot gitu ya sorry yang punya portofolio di spot enjoy the bull tapi ya jangan lupa untuk terus objektif teman-teman ya terus objektif jangan setiap kali ya lagi bull gitu ya pokoknya gua hold aja kalau bull gua hold aja gitu ya gak mau gua sell sama sekali nah nanti ketika dia turun kalian nyesel ketika dia naik lagi kalian BEP akhirnya tidak pernah akan profit teman-teman ya jadi sekali-sekali bolehlah belajar untuk take profit gitu ya belajar juga untuk kapan untuk re-entry yang tepat gitu ya teman-teman ya so seperti itu dulu untuk analisis hari ini semoga bermanfaat see you on the next live jangan lupa buat teman-teman yang nonton dari YouTube silakan bantu subscribe yang ada di sini. Bisa juga share ke teman-teman kalian yang berkecimpung di market kripto. Dan buat teman-teman yang dari YouTube belum join Telegram Trading Tanpa Baper kita, teman-teman silakan join yang di link yang ada di deskripsi. Karena di Telegram Trading Tanpa Baper kita sering memberikan update-update yang jauh lebih pendek. Teman-teman yang jauh lebih short term gitu ya. Ini kalau yang di YouTube kan ya kapan kita ada live, kita akan record, kita masukin ke sini gitu ya. So, itu dulu teman-teman. Thank you. Bye-bye.